Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Pagi ini kita akan mendengar renungan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa yang baik, pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Renungan Rabu 23 Juni 2021 tertulis dalam Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Dalam bahasa Batak, manang ise mamelehon hamuliateon, idun apa sangap au, jala mabahen lapang, asa hupatuduhon di ibana, hatuaoni debata. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ada sebuah ungkapan yang mungkin sering kita dengar. Awali harimu dengan syukur. Tentu ungkapan ini mengingatkan kita bahwa kehidupan yang kita jalani adalah sebuah anugerah, sesuatu pemberian dari Tuhan. Maka bagaimanapun hidup kita hari ini, besok atau lusa, dan hidup kita seterusnya, tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Dan sebagai orang Kristen, bersyukur itu adalah ciri khas hidup kita dan menjadi hal penting untuk menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga dalam Alkitab, kata bersyukur disebut 59 kali dan kata syukur disebut 126 kali. Salah satunya yaitu dalam Mazmur 50 ini. Mazmur 50 ini merupakan Mazmur Asaf. Asaf adalah seorang yang mempersembahkan kor atau lagu puji-pujian di bait Allah. Sehingga Mazmur 50 ini adalah Mazmur ibadah yang menjelaskan bahwa ibadah itu bukanlah sekedar kegiatan jasmani atau bagian luar saja, tetapi itu adalah urusan kegiatan hal rohani. Dalam ibadah tentunya ada hal-hal yang dilakukan, yaitu doa, pujian, penyembahan, dan penyerahan diri secara total kepada Allah. Namun dalam ayat ini disampaikan yakni tentang persembahan syukur dan kejujuran. Yang pertama, mempersembahkan syukur. Kata syukur dalam ayat ini menjelaskan bahwa ketika kita mau mempersembahkan syukur, berarti kita adalah orang-orang yang memuliakan Allah dan melihat keselamatan dari Tuhan. Singkat kata, bersyukur itu penting bukan hanya untuk kehidupan di dunia ini, tetapi juga kehidupan setelah kematian. Bersyukur juga merupakan hal yang sangat diinginkan Tuhan dari kita, sebagaimana yang tertulis di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Memang sebagai manusia sangat mudah bagi kita untuk menjadi kecewa ketika keadaan seolah berjalan bertentangan dengan keinginan kita. Kita ingin hidup ini berjalan lancar tanpa hambatan. Ingin semuanya mulus dan serba sedia. Tetapi justru kita diperhadapkan dengan berbagai hambatan. Tentu bagaimana sikap kita? Kita harus senantiasa bersyukur karena Tuhan justru memakai hambatan-hambatan itu, memakai pergumulan-pergumulan kita itu untuk memurnikan kita. Tuhan melatih kita supaya keadaan-keadaan itu sebagai stepping stone atau batu loncatan, bukan memandangnya sebagai stumbling block atau batu yang runtuh menimpa kita. Namun kegagalan, kekecewaan, kerugian, sakit penyakit, kehilangan orang yang kita kasihi, itu merupakan daftar panjang yang tidak ada akhirnya. Tapi mari kita ingat bahwa kita punya kasih dan kemurahannya, kuasanya yang lebih besar, yang Ia nyatakan bagi kita saat kita bergumul menghadapi kesulitan itu. Maka sekalipun kondisi kita seperti itu, kita patut bersyukur. Yang kedua, jujur jalannya. Orang-orang yang hidupnya penuh dengan syukur kepada Tuhan sudah tentu akan menjalani hidup jujur. Dia tidak akan memaksakan kehendaknya dalam meraih sesuatu yang diinginkannya.
Akan tetapi, dia akan mempercayai semua yang ia raih adalah pemberian Tuhan. Sehingga ada momen di mana ia harus bersyukur atas apa yang dia capai, bahkan bersyukur juga ketika tidak mencapai apa-apa. Menjalani hidup jujur dalam hidup ini tidaklah mudah. Pasti banyak godaan yang merayu kita atau hambatan yang menghalangi kita untuk jujur. Tapi yakin dan percayalah bahwa ada rencana Tuhan atas hidup kita. Jika kita terus berusaha hidup jujur, Allah melihat dan akan memberikan kepada kita janjinya. Sebagaimana dalam firman ini, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Maka marilah kita senantiasa mempersembahkan syukur dan hidup jujur. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Jadikanlah firman-Mu menjadi kekuatan kami. Ajarilah kami untuk selalu menjalani hari-hari kami dengan ucapan syukur dan selalu berjalan sesuai kehendak-Mu. Biarlah kami selalu jujur dalam sikap dan perbuatan kami. Berkatilah setiap aktivitas yang akan kami lakukan hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom, selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.